Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Langsung saja kita akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5373. Banyak tetua kuil Minglong saling memandang, dan ketika mereka memiliki banyak dendam dengan mantan tua reinkarnasi, semua orang memiliki harapan yang berapi-api di wajah mereka. Mereka tidak sabar untuk membunuh Alexei dan mendapatkan kembali darah reinkarnasi, harta karun material, harta karun, dan binatang buas. Ikuti perintah ketua aula. Semua orang berteriak serempak, hanya menunggu perintah Yuentai keluar dan membunuh Alexei. Kalian semua mundur dulu, bersiap-siap dan pergi kapan saja. Iya, semua orang setuju dan mundur. Ayah, Yuenji maju selangkah dan berjalan ke samping Yuentai. Dia bisa melihat niat ayahnya untuk memecahkan perahu kali ini. Operasi ini harus dijamin sangat mudah. Sangat penting apakah Anda dapat naik ke dunia di masa depan. Saya menghitung untuk ayah saya bahwa tempat terakhir adalah dekat Suanjimen. Ada banjir super kuat di Suanji. Pegunungan dengan restu susunan dan kekuatan leluhur Suanji berada di tahap tengah Taijihen. Kunci untuk menemukan Guki. Leluhur Suanji adalah kuncinya. Yuenji mengerutkan kening dan mengangguk, mendengarkan instruksi ayahnya dengan hati-hati. Token ini adalah token yang saya tukarkan dengan leluhur Suanji. Melihat ini, leluhur Suanji dapat menjanjikan satu hal kepada Anda. Anda dapat dengan cepat menemukan mereka yang membentuk aliansi, dan biarkan dia membantu saya dan mencapai keinginan saya. Ya, Erchen akan segera pergi. Beberapa jam kemudian, pegunungan Suanji. Yuenji berhasil memasuki gerbang Suanji dengan tanda di sisi itu, tetapi juga menemukan bahwa gerbang Suanji ditutup dengan kain kasa putih saat ini, dan ada jejak kesedihan di atas ke bawah yang sangat aneh. Tuan muda, kuil naga dunia bawah. Mantan kepala Suanji berjalan ke kuil, melambaikan tangannya sebentar dan sudah duduk di kursi utama. Master Sekte Suanji? Yuenji membungkuk dan berkata, untuk Master Sekte Suanji ini, dia juga dianggap junior dan itikat sederhana masih cukup. Tuan muda Minglong tidak tahu apa-apa. Saya mengirim kepala sekte untuk berlatih di pengasingan. Saya akan mengurus semua urusan di sekte. Panggil saja saya Penatua Suanhi. Mendengar ini, Yuenji memiliki ekspresi aneh. Klan Suanji telah berubah kepala, dan mereka bahkan tidak tahu berita tentang hal sebesar itu. Tetapi bagaimana mungkin rubah tua di mulut ayahnya bersedia ditundukkan? Dengan begitu, keponakan kecil itu tidak akan memanggilmu paman senior Suanhe. Yuenji menjawab, dan tanpa sadar menarik jarak antara dia dan Suanhe. Dalam perjalanan ini, keponakan kecil itu ingin membentuk aliansi dengan Suanji. Aliansi? Ekspresi Suanhe agak aneh. Yuenji tidak berbicara omong kosong dan membagikan token di tangannya. Pada token itu ada ukiran unik prasasti leluhur Suanji yang jelas merupakan objek leluhur. Wajah Suanhe menunjukkan keseriusan. Setelah menandatangani kontrak budak, dia bertindak lebih tepat dan hati-hati, dan dia bahkan lebih menghormati Suan Yunsi. Saya tidak tahu apa maksud Tuan muda. Leluhur Suanji dan ayah saya juga membuat perjanjian. Melihat hal ini, Anda dapat menjanjikan sesuatu. Kuil Minglong saya membutuhkan bantuan Suanji saat ini untuk membantu kami menemukan dewa pemurnian Guki. Mencari seseorang? Suanhe mencubit janggutnya. Kedengarannya tidak sulit. Tetapi jika tidak sulit, mengapa kuil naga dunia bawah mengambil semua kesulitan untuk menemukan persekutuan? Tentu saja, setelah acara selesai, kuil Minglong saya tidak akan membiarkan para tetua klan Suan bekerja dengan sia-sia, dan secara alami akan ada harta langka untuk dikirim. Suanhe mendengar dan mengangguk. Karena itu adalah janji leluhur, saya Suanhe tentu kami akan saling membantu. Pada saat ini, sosok ramping masuk dari luar aula. Tentu saja itu adalah Suan Yunsi. Pada saat ini aura Suan Yunsi sangat kuat, bahkan ada sedikit prestisi. Suan Yunsi secara alami mendengar kata-kata Yuenji dan Suanhe. Dia secara alami tidak memiliki banyak pendapat. Semua ini hanya upaya kecil, dan dia tidak ingin membiarkan kakeknya kehilangan kepercayaannya. Siapa ini? Yuenji jelas tidak menyadari bahwa wanita muda ini adalah kepala baru klan Suanji. Ini adalah kepala baru klan Suanji saya, dan satu-satunya cucu perempuan dari leluhur saya. Yuenji terkejut bahwa kultivasinya sudah menjadi salah satu dari sedikit di antara rekan-rekannya. Pada saat ini, wanita di depannya memiliki bakat yang tidak kalah dengannya. Ranah kultivasi, dan bahkan dalam penghinaan ada penghinaan arogan dari atasan.
Tampaknya misteri ini jauh dari sederhana. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, masih ada monster yang duduk di kota. Terima kasih, Master Sekte Sun Yunzi. Yuanji telah mempersiapkan ketulusan aliansi, tetapi dia tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Sama-sama, Sun Yunzi berkata dengan dingin, karena kekuatan garis keturunannya telah berevolusi lagi. Jalan menuju kultivasi telah menempuh ribuan mil. Bahkan jika dia diberi cukup waktu, dia bahkan dapat mendekati ranah kultivasi kakeknya. Xuan He dan tetua lainnya juga tahu situasi keseluruhan dan menyingkirkan hati pemberontak mereka. Tetapi Xuan Yunzi melakukan apa yang dia katakan dan tidak mengejar apapun hari itu, dan bahkan menyerahkan kekuatan sekte kepada Xuan He praktek. Karena kita telah membentuk aliansi, saya tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Kami telah lama mencari Kikono Dewa Pemurnian di kuil naga dunia bawah. Belum lama ini, ayah saya menyimpulkan bahwa ada tempat 100 mil jauhnya dari Xuanmen, dan ada tempat terakhir Xinghu. Tolong, Master Sekte Yunzi, dengan bantuan hal-hal sekte mulia Anda, bantu saya untuk menyimpulkan posisi spesifik. Xuan Yunzi mengangguk. Ada jejak air terjerat di tangannya, dan klasik-klasik yang memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang telah muncul dari udara tipis. Ini adalah Sutra Hati Xuantian. Mesin Yuan diperbaharui saat ini untuk mengeluarkan sisik naga dan melemparkannya ke Sutra Hati Xuantian. Kilau Sutra Hati Xuantian perlahan bersinar di sisik naga, dan aura kuat dari Yang Maha Tinggi menunjukkan kilau merah panas memanggang sisik naga dengan setetes darah. Pada saat ini di tangan kiri Xuan Yunzi, piringan air mengembun dan darah terkumpul di dalamnya. Para dewa tertinggi, beri aku berkah abadi. Apa yang dikatakan para dewa adalah kebenaran, yang ditunjukkan para dewa adalah arahnya. Mantra misterius terpancar dari mulut Xuan Yunzi. Ombak bergulung di pinggiran sistem air, dan kemudian ketika menjadi tenang, tirai air terbentuk. Di tirai air, beberapa orang berkultivasi, dan di belakang mereka ada hamparan luas danau bintang. Aku menemukannya. Yuanji sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan seperti itu akan tersembunyi di pegunungan Xuanyi. Xuan Yunzi mengangguk dan memindahkan tirai air langsung ke tangan Yuanji, mengubahnya menjadi bola kristal halus. Tolong juga bantu aku yang bertanggung jawab, kata Yuanji lagi. Xuan Yunzi menyipitkan matanya dan mengangguk. Jika itu masalahnya, belum terlambat, ayo pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak kontaminasi kausal dengan kuil Minglong. Saat ini menyelesaikan ini sesegera mungkin adalah raja. Segera Xuan Yimen dan orang-orang dari kuil Minglong sudah bergerak menuju posisi yang telah diprediksi Xuan Yunzi, dan kekosongan itu hancur, meninggalkan lubang hitam yang tak berujung. Di tanah Danau Xinghu, gunung dan sungai saling melengkapi dan secara mengesankan penuh dengan energi abadi, penuh energi spiritual. Awan berwarna-warni di langit dan penampilan yang elegan. Sekelompok petani sedang melakukan pekerjaan pertanian dalam ayunan penuh, seolah-olah tempat ini bukan alam surga dan manusia, tetapi bagian biasa dari langit dan bumi. Dalam sekejap, puluhan tokoh telah berdiri di perbatasan, tetapi tidak ada yang mengambil langkah lain, karena di luar negeri, Danau Bintang yang damai ini berdiri barisan cahaya yang berapi-api. Seluruh susunan cahaya diselimuti tanda segel merah. Setiap bagian dari Rone meledak dengan energi menakutkan yang merusak. Telapak tangan Yuanji berubah menjadi bentuk naga, dan dengan lembut menutupinya seolah-olah puluhan juta planet meletus pada saat yang sama. Dan seluruh jajaran cahaya bergemuruh. Api yang ganas dan berapi-api terus berdampak, dan gelombang panas yang mendidih tampak melonjak. Segel yang sangat kuat. Yuanji tampak bermartabat dan buru-buru mundur. Dia telah berubah menjadi tubuh naga dan menahan serangan jimat api tertutup. Ini adalah sumber api nyata yang sebanding dengan api Taoisme. Xuan Yunzi berkata dengan wajah serius, seperti kata Yuanji, mereka di sini untuk menemukan Kikono Dewa Pemurnian. Maka sumber api yang sebenarnya ini seharusnya inilah yang digunakan Guki untuk melunakkan senjata ajaib. Lalu bagaimana kita bisa masuk? Xuan He bertanya dengan suara teredam. Xuan Yi tidak tahu banyak tentang pemurnian dewa ini serta kuil Minglong. Saat ini, dia masih harus melihat Yuanji. Yuanji melihat susunan cahaya yang berapi-api ini dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Tetapi bagaimanapun juga, karena ada barisan cahaya di jalan, itu berarti bahwa mereka akhirnya memiliki kesempatan terakhir untuk menemukan tempat di mana dewa pemurnian adalah lokasi. Aku akan mencoba beberapa poin dulu.
Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menyerang, kata Yuenji serius. Suan Yunsi juga mengangguk. Menurut pendapatnya, tidak ada cara lain untuk melakukannya. Itu tidak lebih dari serangan yang kuat. Lawan hanya memiliki satu klan dewa pemurnian tertinggi. Dewa pemurnian ada, dan alat pemurnian tidak terkalahkan. Tapi dalam hal kekuatan tempur, saya khawatir tidak cukup untuk disebutkan. Yuenji di kuil naga dunia bawah. Aku datang ke sini untuk bertemu Senior Lian Shen. Sekali, dua kali, tiga kali. Suara keras Yuenji berteriak di luar barisan cahaya. Orang-orang yang sibuk berkultivasi dalam susunan cahaya tampaknya menutup telinga dan tidak ada yang menjawab. Saya juga meminta para senior untuk melihat wajah kuil Minglong saya dan mengizinkan saya untuk datang dan melihat Anda. Penting, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Saya hanya bisa mengganggu Anda. Yuenji tidak berniat untuk itu, terus mengkonsumsinya. Yang terpenting saat ini adalah temui dewa pemurnian Guqi. Detik berikutnya, dia bertukar pandang dengan Suan Yunsi. Dan pada saat yang sama mereka berdua meluncurkan serangan kekerasan pada formasi cahaya. Ada suara ledakan yang keras, gelombang udara tak berujung yang meledak, mengguncang kuil Minglong dan Suan Yimin. Dan semua pembangkit tenaga listrik mundur ratusan meter. Anda dapat melihat betapa menakutkannya formasi ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik di Realm of Reality tidak dapat dihantam oleh dua orang tanpa kerusakan. Siapa itu? Menyebar liar di tanah danau bintangku. Orang-orang yang bertani di jajaran cahaya akhirnya memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. Dan benda-benda pertanian di tangan mereka berubah menjadi pedang ganda besar, membunuh dengan bersemangat. Dia menatap Yuenji dan kelompoknya. Selain itu, formasi cahaya yang tidak dapat diatasi untuk Yuenji tidak menghentikan kelompok orang itu. Satu demi dua, mereka mengobor keluar dari formasi cahaya, memegang pedang ganda, memelototi mereka. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak. Ini adalah misi mereka. Seperti yang diharapkan, mereka bisa mendengar. Suan Yunsi memikirkannya. Kelompok orang ini sekarang sedang terburu-buru, jadi mereka hanya bisa keluar untuk bersaing dengan mereka. Yuenji melangkah keluar dan berkata dengan sopan, "Junior tidak bermaksud menyinggung. Aku hanya datang ke sini untuk melihat Senior Guqi." Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara dingin datang. Tidak ada penyempurnaan dewa di sini. Tidak ada Guqi, cepat dan pergi. Melihat ini, Suan Yunsi mundur selangkah. Dia hanya di sini untuk membantu, dan Yuenji harus melakukan hal-hal yang masuk akal. Selain itu, dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan itu dapat dianggap sebagai pembayaran karma yang ditinggalkan oleh kakeknya. Beberapa orang, "Mengapa Anda harus menjaga orang dari jarak ribuan mil?" Yuenji berkata dengan marah, "Semua orang dapat membantu saya untuk memberitahu saya. Jika Senior Guqi tidak ingin melihat saya, Junior tidak akan mengganggu. Jika kamu tidak berguling, aku akan membiarkanmu dikubur di sini dan menjadi jimat api." Suara dingin itu terdengar lagi. Jelas ini adalah sekelompok penjaga, dan jimat api ini sebenarnya adalah jimat kematian dari mereka yang mendambakan Dewa Guqi sebelumnya. Suan Yunsi tidak bisa tidak melihat jimat berapi-api itu lagi, dan kali ini dia melihat beberapa tanda gelap karma di dalamnya. Suan Yunsi tidak bisa menahan napas atas berapa banyak orang yang mati di sini demi Lian Shen selama tahun-tahun yang luas ini. Yuenji melihat penjaga itu sangat keras kepala, matanya dingin, tangannya yang besar berubah menjadi cakar naga hitam pekat, dan dia meledak dari udara. Perjalanan ini, saya awalnya membawa harta paling banyak untuk Senior Guqi. Mengapa saya harus memaksa saya untuk melakukannya? Penjaga itu mendengus dingin dan tidak menjawab. Pedang tebasan ganda dan sinar hukum di tangannya langsung memegang Yuenji dan cakar naga. Ada suara ledakan, petir menyambar kemana-mana, dan sepasang pedang itu jelas bukan benda biasa. Di bawah kirani cakar naga Yuenji, mereka jelas tidak ketinggalan. Dengan satu pukulan, Yuenji tidak meluncurkan serangan kedua berturut-turut, tetapi hanya dengan ragu melihat ke kedalaman lawan. Sayangnya hanya memegang senjata ajaib, kekuatannya sendiri adalah satu mum. Penghakiman ini juga telah diakui oleh Suan Yunsi di belakangnya. Gerakan kilat dan batu barusan bukanlah respon cepat penjaga, tetapi pedang ganda. Jangan menyerah terlalu banyak. Selain itu, kecemerlangan matahari dan bulan yang terpancar dari sepasang pedang tebasan jelas telah ditempa dan dipalu semua jenis atribut matahari dan bulan ke dalam setiap inci pedang. Senior pasti ada di sini. Penjaga melihat bahwa Yuenji tidak menyerang lagi. Dia juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi masih menatap Yuenji dengan dendam. Dengan dendam hidup dan mati. Semuanya
Saya tahu bahwa senior Guki telah melacak asal-usulnya semua hidup dan kali ini dia benar-benar datang ke sini. Ada hadiah besar. Yuanji baru saja selesai berbicara. Telapak tangannya melihat ke arah kekosongan dan skala brilian muncul di tangannya. Energi naga yang bergemuruh menyapu, suara gemuruh Wanlong dan duri mengerikan itu membuat gendang telinga semua orang. Paksaan yang berasal dari sisik membuat semua orang pembangkit tenaga di kuil naga dunia bawah tidak dapat menahan pemujaan mereka. Ini adalah kekuatan naga yang paling murni dan paling kokoh. Meskipun hanya skala, di kali ini membuat semua orang melihat adegan berkumpulnya Wanlong. Ini sebenarnya sisik Wanlong. Mata pembangkit tenaga kuil naga dunia bawah hampir sesak hanya karena ini adalah benda legendaris. Benda itu dipegang di tangan tuan muda mereka saat ini. Ini adalah harta kuil naga dunia bawahku. Ini sangat tangguh dan sangat kuat dan sangat cocok untuk diletakkan pada pedang. Ayahku secara khusus memintaku untuk mendedikasikannya kepada dewa pemurnian. Guki berharap untuk memenuhi keinginannya yang lama, keinginan untuk menyempurnakan senjata sihir. Namun, para penjaga ini telah pergi dari dunia selama bertahun-tahun dan tidak memahami betapa berharganya 10.000 sisik naga. Tepat ketika Yuanji merasakan ketidakberdayaan terhadap Nio yang bermain piano, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Kalian mundur dulu. Di bawah suara ini, penjaga itu langsung mundur ke barisan cahaya seperti gelombang. Dan pedang tebasan ganda di tangannya sekali lagi berubah menjadi benda bertani. Yuanji sangat gembira. Dia tahu bahwa ini pasti suara Guki. Guki telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Sejak dia membuka mulutnya, pasti sisik Wanlongnya yang menggerakkan pihak lain. Kali ini, dia Yuanji pasti akan mengundang senior Guki. Dan kuil naga dunia bawahnya pasti akan menekan beberapa kuil besar dan bahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di surga dan domain manusia, dan menjadi raksasa ekstrateritorial yang memang layak. Senior, aku Yuanji dari kuil naga dunia bawah, dan atas perintah ayahku, aku akan memberimu sisik Wanlong. Hah? Suara tua itu tertawa terbahak-bahak. Nilai dari ini sisik Wanlong secara alami adalah miliknya. Senior, terimalah dengan senyuman. Yuanji menunjukkan senyum tersanjung, jelas berharap bisa bertemu Guki. Jika itu masalahnya, maka masuklah. Jimat merah darah di atas susunan cahaya dan napas api yang kuat membentuk lubang yang memungkinkan orang untuk masuk. Yuanji sangat gembira menyapa Xuan Yunzi dan berencana untuk masuk secara langsung. Pada saat ini, kekosongan terkoyak. Sosok acuh tak acuh keluar dari sana. Tentu saja itu Alexei. Alexei melihat sekeliling, menghela napas dan kemudian tersenyum. Oh, di sini sangat hidup. Suara Alexei keluar pada saat ini dan sosoknya muncul di depan semua orang pada detik berikutnya. Beraninya kamu muncul. Yuanji sudah mengangkat kakinya dan ketika dia mendengar suara Alexei, dia menoleh dengan dingin dan menatap Alexei. Baginya, Alexei datang pada waktu yang tepat. Tempat ini di pegunungan Xuanyi dan sekarang dia mendapat bantuan Xuanyi dari kuil Minglong. Kali ini dua sekte kuat di surga dan domain manusia bersekutu satu sama lain dan ingin melenyapkan Alexei seperti mencari sesuatu. Kupikir kamu tidak berani datang. Yuanji melambai sedikit ke banyak naga kuat dan dia sudah berpose untuk mengepung. Tuan Sekte Yunzi, saya harap Anda dapat membantu saya membunuh putra ini. Putra ini hanyalah momok. Tubuh Yuanji ditutupi dengan energi hitam seperti malam melihat ekspresi Alexei membunuh. Namun dia tidak menyadari bahwa kepala Xuanyi yang berada di sampingnya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Beberapa bersemangat, bahkan beberapa gembira. Tuan, pada saat ini wajah Xuan Yunzi penuh kegembiraan dan dia benar-benar kehilangan rasa dingin yang dia hadapi dengan Yuanji sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat tuannya lagi dalam hidupnya. Tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya lagi setelah sekian lama. Apakah tuannya datang untuk menemukannya? Alexei melirik Xuan Yunzi dan cukup terkejut ketika dia mengetahui bahwa tempat terakhir adalah di pegunungan Xuanyi. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Tampaknya sebab dan akibat antara dia dan Xuanyi belum berakhir. Namun ketika dia memasuki pegunungan Xuanyi, dia tidak berniat untuk menemukan Xuan Yunzi dan dia tidak ingin Xuan Yunzi terlibat. Tetapi tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Xuan Yunzi masih terlibat. Alexei melirik Xuan Yunzi dengan penuh arti, mengangguk dan kemudian berjalan menuju Xuan Yimen tanpa tergesa-gesa.
Pada saat ini, Yuanji tercengang, benar-benar bingung. Pada saat ini seolah-olah disambar petir, dia menatap kosong ke pemandangan di depannya. Bukankah patriark Xuanyi mencuri binatang roh Alexei Xiao Huang sebelumnya? Bagaimana situasinya sekarang? Mengapa Xuan Yunxi memanggil Tuan Putra ini? Bukankah seharusnya ada kebencian di antara mereka? Atau dari awal hingga akhir, leluhur Xuanyi adalah anak buah Alexei? Bukan hanya Yuanji yang membatu, semua orang di kuil Minglong juga kagum. Di sisi lain, Xuan He memandang Alexei dengan hormat, menangkupkan tangannya, dan menurunkan posturnya ke tingkat rendah. Tuan muda Ye, saya tidak berharap Anda berada di sini. Didorong oleh hormat dan hormat Xuan He, semua Xuan Yi hadir. Para murid semua mengikuti untuk memberi hormat kepada Alexei. Apakah kamu akan melakukan sesuatu pada tuanku? Pada saat ini, ketika Xuan Yunxi menatap Yuanji lagi, tidak ada keramahan di antara aliansi. Itu penuh dengan niat membunuh. Jika Xuan Yunxi memiliki timbangan terbalik sekarang, maka Tuan Alexei adalah timbangan kebalikannya. Yuanji mengerutkan kening ketika Xuan Yi Clan hendak berbalik, menyebabkan mereka langsung pasif. Tuan muda, penting untuk memurnikan para dewa. Seorang tetua dari kuil Minglong maju selangkah dan menghela napas. Tujuan perjalanan mereka masih yang paling penting, dan mereka tidak dapat merusak rencana karena Alexei. Oke, Yuanji mengerang, amarahnya membara, tetapi alasannya membuatnya tertahan. Dia menoleh dan ingin memasuki tanah Xinghu dan menemukan dewa pemurnian kuno terlebih dahulu. Tuan, apakah kita ingin menghentikan mereka? Xuan Yunxi bertanya. Menurut pendapatnya, tujuan perjalanan Alexei diperkirakan sama dengan Yuanji, yaitu menemukan dewa pemurnian kuno. Para tetua klan Xuanyi juga terlihat bersiap. Lagi pula mereka semua adalah orang yang menandatangani kontrak pelayan, dan Alexei adalah tuan dari mereka semua. Bahkan jika mereka diminta untuk mati, mereka tidak bisa menolak. Dia diundang. Alexei menatap curiga ke pintu yang dibukakan Guki untuk Yuanji. Xuan Yunxi dengan lembut bersandar ke telinga Alexei dan mengulangi apa yang baru saja terjadi dari awal hingga akhir. Timbangan Wanlong, tampaknya protos pemurnian tertinggi ini juga akan tergerak oleh harta langka. Mata Alexei menyipit, memikirkan sesuatu. Dia melangkah maju tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan keras, "Junior Alexei, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Senior Lin Shen." Mata Yuanji tajam, dan ketika dia mendengar kata-kata Alexei, dia terkejut. Tidak terburu-buru ketika dia memasuki tanah Xinghu. Dia ingin melihat bagaimana Alexei akan masuk. Hah? Suara orang tua itu terdengar lagi, dan mantra merah darah mengembun menjadi sepasang mata. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menatap Alexei dari atas sampai ke bawah. Ini sebenarnya darah reinkarnasi. Sebuah suara memasuki lautan kesadaran Alexei secara instan. Jelas, Guki tahu tentang garis keturunan yang sangat penting dan tidak mengatakannya di depan semua orang. Hanya dengan satu pandangan, itu hanya sekilas kehampaan. Lian Shen telah melihat kekuatan darah Alexei yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Selain itu, Guki sangat yakin bahwa pemuda di luar ini sama sekali tidak sederhana, dan sepertinya ada banyak rahasia yang mengintai di dalam dirinya. Itu juga terkontaminasi dengan sebab dan akibat dunia. Alexei juga terkejut bahwa dewa pemurnian tertinggi ini memang luar biasa. Hanya dengan pandangan sekilas ke dalam kehampaan, dia bisa melihat garis keturunan reinkarnasinya yang tersembunyi. Dengan kekuatan magis seperti itu, dia bisa memperbaiki artefak ilahi seperti Bing Bing, Anshen Jade. Masuk akal? Wen Ying diselamatkan. Menarik. Sebelum Alexei bisa menjawab, suara Guki memiliki sedikit tawa yang tersembunyi di dalamnya, dan itu sudah terdengar lagi. Karena dunia bereinkarnasi dan kehendak surga dalam bayang-bayang membuatnya tampak melihat infiltrasi Dewi yang maha tinggi. Bersambung.